Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah, perkenalkan, nama saya Hafiz Adriansa selaku mahasiswa UIN Raden Patah Palembang, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, tahun angkatan 2019. Pada kesempatan sore hari ini, tepatnya hari Minggu tanggal 17 Mei 2020, di sini saya akan menganalisis dengan membuat perbandingan antara multimedia Islam dan multimedia konvensional. Sebelum itu, saya akan mengupas sedikit tentang pengertian media dan multimedia itu sendiri. Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Jadi, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Selanjutnya, untuk jenis-jenis media. Menurut Rudy Brecht dalam buku Media Pembelajaran terbitan 2008 halaman 52 menyebutkan beberapa jenis media, yaitu sebagai berikut. 1. Media audio. Media audio adalah jenis media yang melibatkan indera pendengaran, yaitu telinga, yang memanipulasi kemampuan suara, contohnya radio dan telepon. 2. Media visual. Media visual adalah jenis media yang melibatkan indera penglihatan, yaitu mata, contohnya seperti buku, gambar, brosur, majalah, koran, slide. Selanjutnya yang ketiga adalah media audiovisual. Media audiovisual adalah jenis media yang melibatkan indera pendengaran dan indera penglihatan secara bersamaan dalam satu proses. Pesan yang disalurkan pada jenis media ini bersifat verbal dan non-verbal. Contohnya seperti video, film dokumenter, dan lain-lain. Selanjutnya untuk pengertian multimedia. Multimedia diambil dari kata multi dan media. Multi berarti banyak dan media berarti media atau perantara. Jadi multimedia itu terbentuk dari media yang digabungkannya beberapa elemen, sehingga mampu memuat berbagai informasi berupa bentuk teks, gambar, video, audio, dan grafik. Contohnya seperti televisi. Baik, untuk selanjutnya saya akan memperlihatkan salah satu video yang bisa dikatakan multimedia Islam. Karena sebelum saya menyebutkan alasannya, ada baiknya kita sama-sama terlebih dahulu menyimak videonya agar lebih jelas dan paham. Berikut videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, perindu ridha Allah, pecinta baginda Nabi yang kami cintai, nuhibbukum fillah, kami mencintai Anda karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga benar Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Nah, jadi kenapa bisa saya katakan multimedia Islam? Karena komunikatornya sendiri menggunakan prinsip-prinsip komunikasi Islam. Dari video tadi kita sama-sama mendengarkan bahwa beliau memulai komunikasinya dengan mengucapkan salam terlebih dahulu. Dan itu sudah termasuk salah satu, bahkan urutan yang satu dalam prinsip komunikasi Islam. Lanjut. Semua dari kita punya harap dan punya cita-cita. Dan hendaknya semua hamba Allah berharap dan bercita-cita. Dan cita-cita ada dua, mulia dan tidak mulia. Kalau cita-cita itu mulia, maka sungguh di saat kita meniti cita-cita tersebut, kita mendapatkan kemuliaan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau cita-cita itu adalah jelek, maka langkah dan upaya kita untuk menggapai cita-cita tersebut adalah maksiat. Baik, anggap cita-citanya sudah benar, merindukan kebaikan, biarpun itu urusan dunia, bisa saja dirubah menjadi urusan akhirat. Selanjutnya, untuk memperkuat alasan saya mengatakan bahwa ini termasuk multimedia Islam karena dapat kita saksikan dan kita dengarkan secara seksama.
bahwa dalam video tersebut yang disampaikan adalah hal-hal yang berkaitan dengan Islam, dan beliau menyampaikan pesannya dengan berbicara lemah lembut, menggunakan tutur kata yang baik, menggunakan hikmah, dan juga Buya Yahya telah menyampaikan nasihat yang baik untuk kita semua, yang mana dari semua hal tersebut sudah termasuk dalam prinsip komunikasi Islam. Jadi jelas dalam video tersebut termasuk multimedia Islam. Selanjutnya saya akan menayangkan video yang kedua. Mari kita dengarkan dan saksikan. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Gue lagi sama Mael, buat ngasih tahu aja kalian semua, Mael lagi bete banget sama gue karena sebenarnya kita udah ngerekam ini hampir setengah jam dan ternyata entah kenapa komputer nge-crash, filenya hilang, dan tidak pernah kejadian seumur hidup, dan dia bete sama Ferdian Paleka. Tadi kan ngomong komputer. Tapi lu betenya sama Ferdian Paleka. Betul, kan? memang Iya. betul. Tadi awalnya ngomong komputer. Betul. Aku dari rumah tadi udah panas, membara-bara aku ya. Hmm, Masalah kasus Ferdian Paleka nih ya. iya, Sampai sini, iya. Om bahas komputer. Karena komputernya nge-crash kan, lu lihat Ah, sendiri ah. komputernya nge-crash, ya kan. Cuma salah Om tadi ngomong, kenapa Ferdian Paleka? Kan harusnya komputer aku Lu kesalnya. bete nggak sama Ferdian Paleka? Bete. Lu bilang nggak di media lu mau ngajak berantem? Betul. Artinya Kesal aku. sama Ferdian Paleka. Iya. Iya dong, salah gue di mana? Oke, kita mulai yuk. Bener kan? Iya, betul. Ya udah, oke. Oke, Ferdian Paleka, kenapa lu mau ngajakin dia berantem? Karena dia sudah, menurutku ya, Hmm. dia tuh nggak manusiawi bikin kontennya. Kenapa tidak manusiawi? Iya, kita kan lagi masa-masa pandemik kayak gini nih. Betul. Semua orang kerjaannya tertunda, Nggak punya duit. nggak punya duit, tabungan surut. Jadi ketika ada orang yang ngasih sumbangan, kan pasti senang orang Om. Mm-mm. Tiba sekali dibuka, isinya sampah, bata. Jadi dari video tadi yang hostnya merupakan Deddy Kobuzer dan narasumbernya adalah Maeli, yang topik pembahasannya adalah tentang YouTuber sampah. Tapi maksud saya di sini bukan menghina ya, karena saya selaku komunikator Islam yang menggunakan prinsip-prinsip komunikasi Islam, jadi tidak boleh menyinggung. Jadi maksudnya adalah si Ferdian Paleka ini adalah seorang YouTuber dan kontennya ngeprank sembako isi sampah. Jadi itu maksudnya. Dan juga pada awal video tadi kita sama-sama menyaksikan bahwa awal mulanya tidak mulai dengan salam. Jadi ini tidak bisa disebut sebagai multimedia Islam ya. Baiklah, lanjut. Bola Rexona. Aku itu naik mengasih tahu Om. Tapi Biar supaya Om tahu kalau perbuatan dia jahat. Tapi kan gerakan Anda itu ngancem saya, Pak. Gitu Tidak, loh. Om. Jaga lisan Om, ngancam sama Anda ngasih tahu ngomong beda. tadi bola Rexona itu adalah penghinaan masuk ke ITE. Anda menyebarkan kebohongan. Masa gue dibilang bola Rexona masuk ITE? Itu lebih menyakitkan dibandingkan naik meja. Itu kan kita kawan, udah biasa kayak gitu. Siapa bilang? Gue kawan tapi gue nggak nyangka kalau temen aja bisa ngatain gue kayak gitu. Gue ngerasa kalau temen mah harusnya ngebelain yang baik-baik. Ya itu obrolan biasa itu. Gue nggak nyebarin tuh video bokep lu sama bini lu, gue nggak sebarin. Mana ada aku? Gua nggak sebarin. Nggak ada aku ya. Ya gue nggak punya. Ya makanya jangan disebarin. Ya gue nggak punya. Iya kalau nggak punya jangan Ya disebarin. makanya. Ini kita bahas Ferdian Paleka. Kenapa Om nyerang Kenapa aku? lu nyerang gua? Om nyerang aku juga. Siapa yang nyerang dia sih, heran. Gue tuh masih sabar dibilang botak. Emang gue botak. Emang gue botak gak masalah. Bola Rexona berminyak bro. Baik, setelah kita menyaksikan video tadi dan telah kita dengarkan secara seksama, untuk memperkuat alasan saya mengatakan bahwa ini tidak bisa dikatakan sebagai multimedia Islam, tetapi akan lebih cocok dikatakan sebagai multimedia konvensional, karena komunikatornya berbicaranya tidak dengan lemah lembut, bahkan ada tutur kata yang tidak baik. Karena seperti yang telah kita saksikan tadi, ada kata-kata negatif yang seharusnya itu tidak disebutkan, walaupun tujuannya hanya sekedar bercanda. Karena apa? Yang bisa mengakses YouTube ini dari semua kalangan, bahkan adik saya yang masih kelas 2 SD saja sudah bisa membuka YouTube. Jadi ini tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya,
karena dikhawatirkan akan berdampak negatif bagi yang belum mengerti. Jadi ini bisa dikatakan sebagai multimedia konvensional karena tujuannya untuk kepentingan diri sendiri dan hanya untuk menghibur dengan cara mereka sendiri. Baiklah, saya rasa cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih bagi yang telah mendengarkan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya minta maaf, dan pada Allah kita semua mohon ampun. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.